Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahanan termal. Ini adalah persamaan laju perpindahan panas konduksi yang didapatkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu konduksi pada plane wall atau sebuah dinding dengan metode standar. Kita bisa modifikasi persamaan tersebut menjadi Qx sama dengan K dikali dengan A dibagi dengan L, kemudian dikali TS1 kurangi TS2. Di sini kita menghilangkan tanda negatifnya dengan cara menukar posisi TS1 dan TS2, di mana awalnya TS2 dikurangi TS1 menjadi TS1 kurangi TS2. Kemudian L-nya kita pindahkan atau satukan dengan K dikali dengan A. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, sebenarnya kita bisa analogikan dengan konsep tahanan listrik. Makanya untuk pembahasan kali ini kita sebut tahanan termal karena kita akan menganalogikannya dengan konsep tahanan listrik. Kita tahu ada persamaan perbedaan tegangan itu sama dengan kuat arusnya dibagi dengan tahanan listriknya. Kita analogikan perbedaan tegangan dengan perbedaan temperatur. T1 kurangi TS2. Kemudian kita analogikan arus listrik dengan Qx atau laju perpindahan panas. Selanjutnya kita bisa ubah susunan persamaan ini menjadi I sama dengan perbedaan tegangan dibagi dengan tahanan listriknya. Atau kita bisa tulis I sama dengan 1 per R kali perbedaan tegangan. Selanjutnya kita masukkan analoginya. I adalah kita analogikan sebagai Qx. Delta V kita analogikan sebagai TS1 kurangi TS2, perbedaan temperatur. Sedangkan R kita tulis seperti sebagaimana adanya. Nah, kalau kita bandingkan persamaan ini dengan persamaan yang di atas, maka kita akan mendapatkan kesamaan, yaitu Qx sudah ada di posisi yang sama, TS1 kurangi TS2 sudah ada di posisi yang sama, maka 1 per R adalah sama dengan KA dibagi dengan L. Nah, kita bisa tulis di sini 1 per R sama dengan K kali A dibagi dengan L. Atau kita bisa buat R sama dengan L dibagi K dikali A. Nah, R ini adalah yang kita sebut sebagai tahanan termal untuk perpindahan panas secara konduksi. Dengan konsep demikian, maka kita juga bisa membuat tahanan termal dari perpindahan panas secara konveksi. Kita tuliskan persamaan perpindahan panas konveksinya, yaitu Q sama dengan H dikalikan A dikali TS kurangi T infinite atau T fluidanya. Maka dengan analogi yang sama, yaitu I sama dengan 1 per R kali perbedaan tegangan, maka kita akan dapatkan I sebagai Q analoginya. 1 per R kita biarkan terlebih dahulu. Delta V kita analogikan sebagai perbedaan temperatur, yaitu TS kurangi T infinite. Q sudah di posisi yang sama, TS kurangi T infinite sudah di posisi yang sama sebagai analogi delta V, maka 1 per R di sini adalah tinggal H dikali dengan A. Kita bisa tulis 1 per R sama dengan H dikali dengan A.
atau R sama dengan 1 per H dikali A. Nah, ini adalah kita sebut sebagai tahanan termal untuk konveksi. Kemudian kita lanjutkan. Kita tulis ulang bahwa konduksi itu adalah perbedaan temperaturnya dibagi dengan tahanan termalnya. Dengan tahanan termalnya yaitu L dibagi K kali dengan A. Kemudian konveksi untuk laju perpindahan panasnya yaitu Ts kurangi T infinite dibagi dengan tahanan termalnya. Maka tahanan termalnya adalah 1 per H dikalikan A. Sini ada gambar ilustrasi plane wall, di mana di permukaan sebelah kiri tembok ada fluida panas yang mengalir, dan di permukaan sebelah kanan tembok ada fluida dingin yang mengalir. Dengan fluida panas temperaturnya adalah T infinite 1, fluida dingin T infinite 2. Tembok permukaan sebelah kiri temperaturnya adalah TS1, dan tembok atau dinding permukaan sebelah kanan temperaturnya TS2. Dan perpindahan panasnya mengalir dari kiri ke kanan, disebut dengan Qx. Nah, kalau kita lihat, di sini akan terjadi konveksi antara fluida dengan permukaan dinding sebelah kiri. Lalu di dalam dinding ada konduksi. Lalu di permukaan sebelah kanan dinding dengan fluida terjadi konveksi lagi. Ini bisa kita tuliskan. Ada konveksi di sebelah kiri dinding. Dengan laju perpindahan panasnya yaitu Q konveksi, kita beri simbol L, left atau kiri, sama dengan perbedaan temperaturnya yaitu T infinite 1 dikurangi dengan TS1 dibagi dengan tahanan termalnya. Untuk tahanan termal konveksi, kita bisa langsung masukkan yaitu 1 per HA. Nah, kita tulis ini 1 per H1 dikalikan dengan A. Maka RT-nya adalah, atau RT1, 1 per H1 kali A. Kemudian di antara atau di dalam dindingnya terjadi konduksi pada dinding, di mana persamaan laju perpindahan panas konduksinya itu Q konduksi sama dengan perbedaan temperaturnya T1 kurangi TS2 dibagi tahanan termalnya, atau tahanan termal konduksi yaitu L per KA. Sehingga RT2, tahanan termal 2 adalah L per KA. Kemudian terjadi satu lagi yaitu konveksi di sebelah kanan dinding. Dengan laju perpindahan panasnya itu Q konveksi R sebelah kanan, right, sama dengan perbedaan temperaturnya TS2 kurangi T infinite 2 dibagi 1 per H2 kali A. Ini merupakan tahanan termal 3 dari konveksi, yaitu 1 per H2 kali dengan A. Nah, karena menganalogikan tahanan termal dengan tahanan listrik, maka kita bisa gambarkan kurang lebih seperti ini. Bagaimana simbol tahanan pada konsep tahanan listrik. Di sini ada T infinite 1, temperatur fluidanya. Di sini ada TS1, temperatur dinding sebelah kiri.
Ini adalah TS2, temperatur permukaan dinding sebelah kanan, dan terakhir T infinite 2 atau temperatur fluida dinginnya. Karena perpindahan panas mengalir dari kiri ke kanan, maka kita taruh Qx di sebelah sini. Nah, ini merupakan tahanan termalnya, yaitu RT1, RT2, dan RT3. Di sini RT1 kita sudah sebutkan, kita sudah tuliskan 1 per A1 kali A. Untuk RT2, yaitu L dibagi K kali A. Untuk RT3, yaitu 1 per A2 dikali dengan A. Nah, ini adalah penjelasan konsep dari tahanan termal. Nah, konsep ini gunanya untuk apa? Kita akan jelaskan berikutnya. Karena laju perpindahan panas Qx-nya nilainya konstan, maka dengan gambar ilustrasi yang sama kita bisa tulis di sini nilai Qx atau laju perpindahan panasnya itu sama dengan laju perpindahan panas konveksi pada dinding sebelah kiri sama dengan laju perpindahan panas konduksinya yang terjadi di dalam dinding, lalu kemudian sama dengan laju perpindahan konveksinya pada bagian permukaan kanan dinding. Dengan demikian, kita bisa tuliskan Qx-nya sama dengan T infinite 1, perbedaan temperatur dengan TS1, atau konveksinya, yaitu 1 per H1 kali A, itu sama dengan TS1 kurangi TS2 dibagi L per KA, juga sama dengan TS2 kurangi T infinite 2 dibagi 1 per H2 kali A. Nah, lalu selanjutnya ada pendekatan perbedaan temperatur secara keseluruhan. Di mana kita bisa mengetahui Qx-nya atau laju perpindahan panasnya dengan hanya mengetahui data yang terbatas, yaitu temperatur fluidanya yang sebelah kiri atau fluida panasnya dikurangi dengan temperatur fluida dingin yang sebelah kanan dibagi tahanan totalnya, di mana tahanan totalnya adalah tahanan konveksi tambah tahanan konduksinya, kemudian ditambah tahanan konveksi yang satu lagi. Sehingga dengan konsep tahanan termal ini, dengan data yang terbatas, kita bisa mencari tahu Qx-nya, yaitu kita hanya perlu tahu data temperatur fluidanya di ujung sebelah kiri, di fluida panas ini, dengan ujung sebelah kanan yaitu fluida dingin, dan mengetahui tahanan termal totalnya, yaitu yang ada di sepanjang perpindahan panas itu, yaitu konveksi, konduksi, dan konveksi lagi, sudah bisa mendapatkan nilai laju perpindahan panasnya atau Qx, tanpa harus kita mengetahui temperatur pada dinding sebelah kiri dan kanan. Kemudian, kita akan membahas mengenai composite wall atau dinding yang tersusun dari material yang berbeda. Ini adalah manfaat utama dari konsep tahanan termal. Jika kita memiliki material katakanlah A, B, C, di mana memiliki konduktivitas termal yang berbeda masing-masingnya, yaitu Ka, Kb, dan Kc. Kemudian di sebelah kiri ada fluida panas yang mengalir, sebelah kanan ada fluida dingin yang mengalir, dengan T infinite 1 dan H1,
Untuk fluida dingin dengan T infinite 2 dan H2, maka akan terjadi perpindahan panas secara konveksi dari fluida panas menuju dinding paling sebelah kiri, dan juga akan terjadi perpindahan panas secara konduksi di dalam dinding itu sendiri, sehingga di sini ada TS1, habis itu sini T2, T3, dan TS4. Sini untuk panjang materialnya yaitu X pada koordinat X, ada LA, ada LB, dan ada LC. Untuk menyelesaikan perpindahan panas pada composite wall ini, kita bisa gambarkan sirkuit tahanan termalnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 temperatur. Kita buat 6 node atau 6 titik. Kemudian kita hubungkan dan diantaranya ada tahanan termalnya. Karena laju perpindahan panasnya X-nya dari kiri ke kanan, dan kita tulis temperaturnya di sini tadi ada T infinite 1, ini ada TS1, lalu T2, lalu T3, kemudian TS4, dan T infinite 2. Nah, tahanan termal ini RT1 antara T infinite 1 dengan TS1 adalah tahanan termal konveksi, sehingga tahanan termalnya adalah 1/H1 kali A. Kemudian tahanan termal atau kita sebut RT2 antara T1 dan T2, yaitu di sini T1 dan T2 adalah tahanan termal konduksi, maka RT2 adalah LA dibagi KA dikali A. Kemudian untuk tahanan termal selanjutnya atau RT3 antara T2 dan T3, yaitu di titik ini T2 dengan T3 adalah tahanan termal konduksi lagi, maka tahanan termalnya adalah LB karena berada di material yang B dibagi KB dikali dengan A. Kemudian tahanan termal selanjutnya atau kita sebut RT4 adalah antara T3 dan TS4, yaitu antara titik sini dengan yang ini. Ini merupakan tahanan termal konduksi lagi karena masih dalam dinding, yaitu LC panjangnya dibagi dengan KC, konduktivitas termal material C, dikali dengan luasnya. Kemudian tahanan termal yang kelima antara TS4 dengan T infinite 2 adalah tahanan termal konveksi, sehingga tahanannya adalah 1/H2 kali A. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan Qx-nya atau laju perpindahan panasnya dengan pendekatan temperatur keseluruhan, yaitu T infinite 1 dikurang T infinite 2 itu sama dengan R total. R totalnya adalah ini R1 sampai R5 dijumlahkan. Maka kita akan mendapatkan nilai R totalnya, yaitu ditambah. Ini adalah cara mencari laju perpindahan panas pada suatu dinding komposit yang memiliki perbedaan material dan properties materialnya. Nah, karena nilai Qx ini konstan, kita juga bisa cari Qx dengan pendekatan temperatur yang tidak keseluruhan. Bisa saja kita dari T infinite 1 menuju
TS1 saja, maka tahanan termalnya hanya antara TS1 dan T infinite 1, yaitu tahanan termal 1, yaitu 1 per H1 dikali dengan A. Itu akan sama dengan kalau kita meninjau dari temperatur yang TS1 menuju TS2, maka tahanan termalnya ada tahanan termal konduksi, yaitu LA dibagi KA kali A. Itu sama dengan seterusnya jika kita mau ninjau dari T2 ke T3 atau T3 ke T4. Nah, kemudian tahanan termal ini, kalau yang contoh di atas ini merupakan disusun secara serial atau seri. Nah, kita juga bisa menyusun atau mendapati kasus bahwa tahanan termalnya secara paralel. Jika kondisi materialnya adalah sebagai berikut. Misalnya, di sini ada suatu material A, kemudian di sini ada material B, C, dan sini ada material D. Memiliki T1 dan T2. Kita anggap perpindahan panasnya dari kiri ke kanan. Nah, jika demikian, komposisi materialnya atau susunan materialnya, maka kita bisa menuliskan sirkuit tahanan termalnya sebagai berikut. Sini kita awali dari T1 dan tahanan termal. Kemudian kita di ujung ada T2. Tahanan termal ini adalah tahanan termal A, atau ini, dan ini adalah tahanan termal D. Karena di tengah-tengahnya terbagi 2, maka kita juga bagi 2 menjadi sebagai berikut. Ini adalah tahanan termal B, dan ini adalah tahanan termal C. Tahanan termal A adalah LA per KA kali A. Tahanan termal D adalah LD kali KD kali A. Sedangkan tahanan termal B adalah LB dibagi KB A per 2. Kemudian tahanan termal C adalah LC dibagi KC A per 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini luasnya memang terbagi 2, yaitu luasan untuk material B dan luasan untuk material C, sehingga A-nya di sini dibagi 2.